Hari Buruh Internasional diperingati Dinas Koperasi Usaha Mikro wan Tenaga Kerja Banjarmasin dengan serangkaian kegiatan diantaranya senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah wan pembagian door prize di halaman Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Tengah, besukan Kamis 1 Mei 2025. Hari Buruh Internasional diperingati Dinas Koperasi Usaha Mikro wan Tenaga Kerja Banjarmasin dengan serangkaian kegiatan diantaranya senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, wan pembagian door prize di halaman Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Tengah, besukan Kamis 1 Mei 2025. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dalam sambutannya mengajak sebaratan elemen terutama pekerja wan buruh untuk memperingati Hari Buruh atau May Day dengan kegiatan nang produktif wan membangun. Muhammad Yamin menyatakan hubungan industrial harus tetap dijaga keharmonisannya melalui mekanisme tripartit antar pekerja, perusahaan, wan pemerintah. Untuk memperingati Hari Buruh Internasional May Day tahun 2025 di Kota Banjarmasin tercinta. Pertama-tama atas nama pribadi dan pemerintah Kota Banjarmasin, saya mengucapkan selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja dan buruh di Kota Banjarmasin. Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Ananda, Wahitakwani Prima TV memedahkan pemerintah kota membuka pintu selebar-lebarnya menerima aspirasi pekerja. Terkait adanya isu penahanan ijazah oleh perusahaan, ujar Haji Ananda, pemerintah kota akan secara proaktif menindaklanjuti keluhan tersebut serta mengkoordinasikannya dengan pemilik perusahaan sebagai bentuk memediasi. Kalau dari kami, karena ini adalah pemerintahan yang baru di Kota Banjarmasin, pemerintahan Yamin Ananda. Jadi kami berharapkan bahwa Hari Buruh Internasional ini jangan dianggap sebagai hari untuk melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa boleh, tapi alangkah baiknya kalau menurut kami diisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi ada senam bersama, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, ada donor darah, kemudian ada pembagian door prize. Boleh melakukan unjuk rasa, boleh, tapi mungkin unjuk rasa itu kan bagi pemerintah yang tidak mau mendengar. Kalau kami Yamin Ananda membuka Balai Kota, membuka pintu ruangan wali kota, ruangan wakil wali kota seluas-luasnya bagi para pekerja, bagi para buruh. Jadi buat apa melakukan unjuk rasa? Jadi lebih baik kita duduk, kita berbicara apa yang mereka ingin ungkapkan, kita akan bantu untuk selesaikan. Kami memahami bahwa hubungan industrial itu terjalin apabila tripartit itu bisa bersinergis, bisa berkolaborasi, bisa kerjasama dengan baik. Tripartit ini kan pekerja atau serikat pekerja, kemudian ada pemerintah dan juga ada perusahaan. Insya Allah kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, sebagai regulator, kami akan mencoba menjembatani hal-hal apapun yang misalnya di antara serikat pekerja dan perusahaan ini ada yang tidak sinkron. Melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja kami akan coba menjembatani. Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Tenaga Kerja Bongkar Muat Banjarmasin, Toto, memedahkan peringatan May Day di Balai Kota Banjarmasin hanya dihadiri oleh sejumlah organisasi lantaran kegiatannya tapa imbai dengan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Toto berharap peringatan Hari Buruh ini bisa menjadi manfaat gasan bubuan buruh di Banjarmasin untuk terus memperjuangkan hak nang mungkin belum bisa dipadahkan sejahtera. Kalau tuntutan ya sesuai tema kita ya, bahwa buruh itu perlu ditingkatkan kesejahteraan ya, kehidupannya. Tentu dalam hal ini yang kita tuntut, yang kita perjuangkan adalah terkait dengan sistem pertumbuhan yang upah bagi buruh yang layak ya. Karena sekarang ini yang kita lihat banyak pekerja buruh yang ada di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan yang upahnya masih tidak sesuai. Karena kan setiap tahun itu kan ada kenaikan upah minimum. Iya. Baik kabupaten kota maupun provinsi, UMP, UMK. Nah, itu kan sebagai jaring pengaman sosial. Di atas masa kerja 1 tahun ke atas itu kebanyakan para pekerja itu upahnya stagnan, tidak ada kenaikan. Berarti belum sesuai standar palah? Belum sesuai. Nah, sementara regulasi yang ada itu jelas mengatur. Ada namanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya, nomor 1 tahun 2017 tentang struktur upah
itu sebetulnya penjenjangan. Jadi pekerja buruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun itu sebetulnya harus diberikan struktur, diberikan jabatan dan skala upah, dan itu tidak jalan.